Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, bertemu lagi dengan kami di channel Azril Hidayat. Dalam kesempatan yang baik ini, kembali kami akan mengabarkan informasi terbaru terkait dengan pelaksanaan P3K Guru di tahun 2022. Akan kami sampaikan dua informasi terkait dengan pelaksanaan P3K ini, sembari kita menunggu dari hasil sanggah ataupun masa sanggah, kemudian jawab sanggah dan pengumuman pasca sanggah dari hasil seleksi administrasi bagi P1, P2, P3 dan pelamar umum. Kami akan sampaikan informasi berkaitan dengan jaminan P1 yang aman dalam seleksi P3K ini. Kemudian ada kritik tajam ya dari guru-guru yang sudah lolos passing grade yang mereka berharap bisa dituntaskan di tahun ini. Nah, namun sebelum kita masuk di pembahasan, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe channel kami. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Kita ke pembahasan, jadi bukan menjadi sebuah rahasia ya, bahwa dari begitu banyaknya guru yang sudah lolos passing grade tahun 2021, ternyata belum semuanya bisa ditempatkan di tahun ini. Nah, kita menunggu dari pengumuman pasca sanggah di tanggal 26 November. Kemudian setelah itu baru untuk P2, P3 baru unjuk gigi ya teman-teman. Karena dalam tanggal 27, 28 hingga tanggal 3 sampai dengan 13 Desember itu adalah pengolahan hasil penilaian kesesuaian bagi P2 dan P3. Setelah itu baru untuk pelamar umum, yaitu tanggal 14 sampai 18 Desember itu baru pengumuman formasi dan pemilihan formasinya. Nah, kemudian untuk pelamar P1, di mana P1 tinggal menunggu saja dari hasil atau nantinya pengumuman kelulusan pasca sanggah di tanggal 20 hingga 21 Februari, karena semuanya untuk P1, P2, P3 dan pelamar umum akan diinformasikan kelulusannya di tanggal 20 sampai dengan 21 Februari. Itu adalah kelulusan pasca sanggah atau pengumuman finalnya. Nah, kemudian bagaimana untuk teman-teman P1 yang memang tidak bisa ditempatkan di tahun ini? Nah, di sini ada informasi terkait dengan hal tersebut bahwa pimpinan dari guru honorer lulus PG menggandeng PBPGRI dalam hal ini adalah menyerukan ya tentang jaminan dari pemerintah terhadap guru yang lolos passing grade tahun 2021 yang memang belum bisa ditempatkan di tahun ini. Coba kita bahas bahwa para guru lulus passing grade seleksi 2021 berjuang untuk mendapatkan formasi di tahun ini. Mereka bahkan menggandeng dari PGRI untuk mendukung perjuangan mereka sehingga prioritas 1 P1 yang belum dapat formasi tetap aman posisinya. Ketua Forum Guru Prioritas Pertama Negeri dan Swasta, Hasna, mengatakan P1 berada di bawah bayang-bayang P2 dan P3. Jelas iya, karena memang untuk P2 dan P3 pengumuman kelulusan administrasi menjadi step pertama untuk melanjutkan ke seleksi itu sudah diumumkan, dan P2 P3 banyak sekali yang lolos seleksi administrasi. Artinya gerbang 1 sudah telah dibuka, karena setelah itu memang hanya seleksi kesesuaian atau seleksi observasi ya. Nah, sedangkan untuk P1 malah gigit jari. Kenapa? Karena mereka sudah gugur di awal karena tidak mendapatkan formasi. Nah, dia mengatakan baru ada yang baru terdata 6 bulan untuk P3 itu bisa resum, ada yang sudah bertahun-tahun mengabdi kategori P3 tetapi 6 bulan tidak dapat kelas, akhirnya gagal sampai resum. Ternyata sistem kerjanya kejam, tidak menggunakan lagi hati ya, karena memang ini merupakan sistem, jadi by system seperti itu. Nah, yang diminta dari P1 yang tidak mendapatkan formasi di tahun 2022 tentunya adalah jaminan dari Panselnas terkait dengan nasib mereka, keprioritasan mereka yang nantinya tetap aman, tidak tergusur oleh P2 atau P3 ataupun pelamar umum. Nah, oleh karena itu Bu Hasna ya mengajak guru lulus PG untuk menyurati pemerintah dan PBPGRI agar P1 yang belum dapat formasi diberikan jaminan aman di tahun 2023. P1 yang belum mendapatkan penempatan seperti guru kelas, guru agama, guru bahasa Inggris yang tidak linear ijazahnya, kemudian yang masih kuliah menunggu ijazah tetap dipertahankan di sekolahnya.
jangan sampai dikeluarkan atau terkena PHK dari sekolah karena mereka sudah mengabdi sampai hari ini. Ini adalah tuntutan dari guru lulus passing grade yang belum bisa mendapatkan formasi di tahun 2022 ini. Berarti sudah 2 kali, tahun 2021 dan tahun ini mereka belum berkesempatan mendapatkan formasi dan diangkat menjadi P3K. Semoga 193.954 P1 itu bisa menjadi ASN P3K dan tidak ada yang tercecer. Ini Bapak Ibu Guru, kita tahu bahwa pengumuman seleksi administrasi sudah diumumkan untuk setiap pemerintah daerah. Tentunya untuk P2, P3, kemudian untuk menunggu dari proses selanjutnya yaitu seleksi administrasi, maksud kami observasi. Namun untuk P1 lagi-lagi itu ya, karena tidak mendapatkan informasi, mereka hanya ingin mendapatkan jaminan bahwa mereka tidak akan di PHK ya, tidak akan di PHK dari sekolahnya, karena kalau di PHK mereka akan kesulitan untuk menyongsong P3K di tahun 2023 yang dijanjikan oleh pemerintah akan lebih menyerap banyak guru yang sudah lolos passing grade, karena memang sisa yang belum bisa diangkat tahun ini itu akan diselesaikan di tahun mendatang, di tahun 2023. Nah, ini informasi yang pertama. Kemudian untuk informasi yang kedua, ini kita bisa lihat masih berkisar seputar P1, di mana P1 guru yang P1 tidak dapat formasi itu mengatakan bahwa mereka mengkritik dari kebijakan pemerintah yang seharusnya di sini dikatakan memang menyelesaikan dulu sesuai dengan Permen nomor 20 di sini ya, menuntaskan dulu P1 kemudian baru melanjutkan ke P2 atau P3. Ini sama dengan ketika rapat ya RDP dengan Komisi 10 juga digembar-gemborkan oleh Komisi 10, maka harusnya P1 itu diselesaikan dulu di tahun ini, formasinya semuanya untuk P1, kemudian baru P2 dan P3. Namun faktanya dari mekanisme yang dirilis oleh Kemendikbudristek, P1 kemudian walaupun tidak bisa meloloskan semua P1 kemudian berlanjut ke P2 dan P3. Nah, ini yang menjadi kritikan tajam bagi dari guru lolos passing grade kepada pemerintah, bagaimana untuk P1 ini bisa mendapatkan formasi harusnya di tahun ini diselesaikan dulu, akan tetapi pemerintah buat mekanisme langsung ke P2 dan P3 meskipun ada guru yang lolos passing grade tahun 2021 tidak mendapatkan formasi di tahun ini. Nah, ini teman-teman informasi dari P1 atau pelamar prioritas pertama. Jangan lupa teman-teman untuk P2 dan P3 bersiap untuk menyelesaikan tahapan berikutnya, yaitu berupa seleksi seleksi tadi ya, kesesuaian, di mana nantinya akan dinilai oleh pejabat. Pertama adalah pengawas ya, pengawas, kemudian dinilai oleh kepala sekolah, kemudian dinilai oleh guru senior, kemudian setelah itu dinilai oleh Dinas Pendidikan dan BKPSDM atau BKPP, kemudian setelah itu baru pengolahan nilai. Jadi teman-teman siapkan dulu berkas-berkas untuk P2 dan P3 yang akan dinilai dalam seleksi kesesuaian ini. Terima kasih teman-teman telah menyimak. Nantinya akan kami informasikan untuk berkas-berkas apa saja yang harus disiapkan oleh P2 dan P3. Menunggu tanggal 27 sampai dengan tanggal 13 Desember, di mana guru P2 dan P3 akan dinilai kesesuaian oleh pengawas, kepala sekolah, guru senior, dan Dinas Pendidikan serta BKPSDM. Terima kasih telah menyimak, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.